penonton televisi dan juga pendengar radio di Jawa Barat, kembali lagi bersama Hani di sini masih dalam talk show Silih Tulungan. Mungkin sekarang kita akan ke Pak Iwan dulu di sini. Pak Iwan, kalau misalnya kita melihat kondisi sekarang nih ya Pak ya, kita masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Yang pastinya dari restoran dan juga hotel itu terkena imbasnya, betul ya Pak ya? Betul. Nah, mungkin bagaimana nih dari Perhimpunan Hotel dan Restoran di Indonesia nih Pak, dalam pemulihan ekonomi yang pastinya dalam sektor perhotelan dan juga restoran sendiri Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita semua tahu bahwa ini bukan hanya di Indonesia, tapi adalah sudah bencana dunia. Betul. Yang mau tidak mau qadarullah itu betul-betul harus kita jalani. Betul. Di hotel restoran itu tidak hanya pegawainya, ya pertama owner, kedua pegawainya, ketiga pendukung-pendukung untuk menjalankan operasional di hotel restoran. Contohnya siapa? Para pemasok barang. Nah itu kan kita kumpulkan UKM, semua supplier dan sebagainya, itu pun sama-sama menjerit lah semuanya. Nah, kita dulu memang memprediksikan kurang lebih barangkali, wah ini cuma 6 bulan, 1 tahun gitu ya. Awalnya ya Pak ya? Ternyata sudah hampir 1,5 tahun seperti ini. Nah, yang paling berdampak pertama adalah betul, karena rumusnya adalah tidak boleh kerumunan. Hotel salah satu tempat yang tempat berkumpul itu menjadi dampak yang terkena lebih awal dan perbaikannya paling terakhir. Jadi di satu sisi mungkin pemerintah harus memilih antara keduanya. Yang awal adalah yang mana nih, kesehatan dulu atau ekonomi kan gitu ya Bu. Dibuatlah berbagai rancangan-rancangan, berbagai seminar-seminar, berbagai pola-pola yang Ibu belajar tadi, learning by doing itu. Nah, kita di hotel restoran itu betul-betul luar biasa sedih, Bu. Ketika memang kejadiannya pandemiknya hanya misalkan 6 bulan, sekarang 1,5 bulan kita bertahan sudah terseok-seok. Jadi yang dikorbankan yang mana nih? Yang terakhir adalah karyawan, dirumahkan. Hotelnya ditutup. Itu satu. Yang kedua, dengan berjalannya waktu, kebijakan pemerintah jadi buka tutup gitu ya. Karena kan itu juga betul-betul mementingkan untuk pemulihan supaya mata rantainya terputus. Di satu sisi ekonominya mengalah dulu kan gitu. Nah, relaksasi betul diberikan kepada kita ya, dengan tapi tidak mengurangi Bu, hanya memperpanjang cicilan gitu ya, di reschedule lagi gitu ya. Nggak ada cerita kalau misalkan pajak dipotong gratis, itu mungkin alhamdulillah belum Bu. Tapi mudah-mudahan juga kalau memang bisa disampaikan itu buat kita sangat terima kasih. Kita memang satu-satunya institusi yang disertifikasi Bu. Ya, ada HSE ya, itu betul. ya. HSE itu betul-betul bahwa meyakinkan tempat kita itu sudah bisa dipergunakan dengan catatan bahwa tidak boleh lepas dari protokol kesehatan. Nah, satu hal lagi, kalau misalkan ekonomi ini juga akan berlangsung, tentu saja program vaksinasi itu terus berjalan. Di Jawa Barat cuma 20%, sedangkan kan WHO mensyaratkan harus 75% bahwa ekonomi akan berlangsung, gitu ya. Nah, jadi ini adalah satu hal yang juga harus betul-betul berkolaborasi lah pada saat ini. Tidak ada lagi kita di hotel restoran itu bersaing, nggak ada. Jadi bagaimana caranya berkolaborasi, memikirkan supaya ekonominya hidup. Karena kita mendorong pemerintah untuk meminta misalkan, ayo dong vaksinasinya dipercepat, diperbanyak dan sebagainya. Tapi di satu sisi juga bagaimana implementasi kepada edukasi kepada masyarakat supaya betul-betul harus menjalankan prokes itu loh. Betul. Hati-hati dengan gelombang ketiga nih. Betul. Kita harus antisipasi. Ketika kita sudah seneng ya, sudah bornya sudah okupansi sudah mulai nol, tidak ada yang sakit dan sebagainya. Ya. Makanya pesannya tadi jangan euforia. Harus ada sertifikasi yang sertifikasinya CHSE ya. CHSE. Clean, health. C-nya safety ya, safe sama environment. Kita semua harus sekarang ada QR code. Oh iya, ada QR code wajib. Ke setiap hotel wajib. Jadi ketika seperti diberlakukan di mall, kalau memang belum vaksin dia nggak boleh sekarang. Nah itu adalah sebuah cara yang namanya adaptasi kebiasaan baru. Kita akan hidup menjadi biasa dengan COVID,
tadi adalah adaptasi kebiasaan baru itu. Betul. Covid Gitu, ini gitu. tuh kayak ini Pak, Bu, kayak goib gitu. Iya, perang sama yang goib. Iya, Tidak coba kasat kalau dia mata ada ya. gitu, Tidak kasat diajak mata. ngobrol, mau kamu tuh apa gitu kan? Kenapa kamu begini sama kita? Saya itu ada restoran favorite anak-anak gitu ya untuk pergi ke sana. Nah ketika pertama kita masuk, Bu, peduli lindungi gitu Iya. ya. Coba Ibu sudah divaksin belum? Apa itu gitu kan kita Iya. sempat bertanya Jadi apa itu, gitu ya. betul, Pak. Jadi Terus itu juga kita penting. nyari-nyari dulu gitu ya. Aduh ini gimana Bu? Tidak boleh masuk sebelum ada itu gitu ya. Sertifikat ada vaksinasi. bukti bahwa sudah divaksin gitu ya, itu tidak boleh. Jadi kita ditahan betul Pak. Betul. Kita ditahan tidak boleh masuk gitu ya. Jadi alhamdulillah gitu teman-teman juga ya, teman-teman hotel, restoran sudah menerapkan itu. Itu kan salah satu cara tadi yang disampaikan Bu Asda ya, yang salah satu cara bagaimana kita melakukan adaptasi nih. Betul. Adaptasi gitu. Kenapa upaya yang dilakukan kan itu tadi. Kerumunan itu luar biasa dahsyat. Iya, betul. gitu. Betul, Jadi betul. gimana caranya sekarang rambu-rambu itu diberikan pengetatan, walaupun secara tidak langsung ya jujur kami sedih Bu. Jadi sudah kegiatan-kegiatan itu orangnya yang jam 5 sekarang harus 2. Betul. Jadi karena apa itu tadi? Tidak boleh mengambil sendiri, semua harus dilayani. Ya, kita menjaga itu dan hotel itu betul-betul sudah kalau tanda kutip itu aman. Ya, Baik. ya itu. Baik, Bapak Ibu tahan. Ini obrolannya semakin seru, tapi kita harus break sejenak dulu ya. Baik pemirsa televisi dan juga pendengar seluruh di Radio Jawa Barat, jangan kemana-mana, kita akan segera kembali.